Halo, selamat berjumpa lagi teman-teman. Hari ini saya akan memasak nasi dengan menggunakan salah satu beras, yaitu menggunakan beras putih. Saya akan menggunakan alat salad master, panci salad master yang berukuran paling kecil, yaitu 1 kite. Cara memasak nasinya sangat gampang. Kita cuci beras seperti biasa. Hari ini saya menggunakan beras 100 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam panci. Ini berasnya sudah dicuci. Kemudian kita menggunakan air seperti biasa, seperti layaknya kita masak dengan menggunakan rice cooker. Karena ini saya menggunakan 1:1,5, yaitu airnya 150 gram. Gini. Kemudian kita nyalakan, kita tutup, dan kita nyalakan kompornya. Kita menggunakan api sedang, cukup sedang saja ya, jangan besar, nanti takutnya gosong bagian bawah nasinya. Nah, kemudian kita akan tunggu sampai panci ini berbunyi. Di sini ada katup. Katup ini akan berbunyi pada saat suhu mencapai 85 derajat. Pada saat suhu mencapai 85 derajat, kita akan kecilkan apinya sehingga katup akan menutup. Pada saat proses pengecilan api itu terjadi, di dalam akan terjadi proses semi vakum. Itu akan membantu nasi untuk menjadi matang dan mengembang lebih sempurna. Jadi dia biasanya akan mengembang 30% lebih banyak daripada menggunakan rice cooker biasa. Nah, sambil menunggu saya akan sedikit menjelaskan. Hari ini saya masak dengan menggunakan beras putih. Pada umumnya masyarakat kita menggunakan beras putih, tapi ada juga beras jenis lainnya yang ada di pasaran, yaitu beras coklat. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui tentang beras coklat. Ini adalah beras yang sangat bagus untuk tubuh manusia karena dia mengandung serat dan merupakan beras yang hidup kalau orang bilang. Kemudian ada lagi beras merah atau brown rice, dan ada lagi beras hitam. Ini bukan beras ketan ya, ini adalah beras hitam. Memang ada varian beras hitam. Sebaiknya kalau kita makan menggunakan rotasi 4 macam beras ini. Kemudian dulu saya memasak nasi dengan menggunakan rice cooker. Bisa kita lihat di sini penampakan bagian dalam rice cooker. Pada umumnya masyarakat di Indonesia hampir semua rumah mempunyai rice cooker, dan rata-rata rice cooker bagian dalamnya dilapisi oleh lapisan anti lengket. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat seperti ini. Tetapi lama-kelamaan pasti bagian dalamnya akan terkelupas. Bisa dilihat di sini di bagian bawahnya, warnanya sudah menjadi putih. Terkadang masyarakat menggunakan rice cooker sampai bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, sampai hilang semua warna lapisannya ini, sampai semua menjadi putih. Dari hitam menjadi putih, dari coklat menjadi putih. Nah, pertanyaannya, kemana sebenarnya hilangnya lapisan itu? Tentu saja kalau kita pikir dengan nalar, lapisan itu akan menempel pada beras atau nasi yang dimasak di dalamnya. Jadi lapisannya sedikit demi sedikit akan larut di dalam air dan beras yang kita makan sehari-hari. Nah, apa yang akan terjadi jika setiap hari kita menimbun lapisan anti lengket ini di dalam tubuh kita? Mungkin teman-teman bisa search di Google tentang lapisan anti lengket dan bahaya penggunaannya di dalam makanan.
untuk lebih jelas bisa search yang dalam bahasa Inggris karena penelitian di luar negeri jauh lebih maju daripada penelitian di Indonesia. Di situ akan ada banyak penjelasan dan banyak contoh-contohnya kalau lapisan anti lengket ini menimbulkan efek samping yaitu mengaktifkan sel kanker di dalam tubuh manusia. Itu yang belum kita sadari. Karena memang sebenarnya praktis untuk menggunakan rice cooker, hanya tinggal tancap colok. Nah, di sini kita lihat katup sudah berbunyi, kita kecilkan apinya sehingga dia menutup. Nah, sampai kecil sekali sampai katupnya menutup. Nah, kemudian kita setel timer karena nasinya cuma sedikit, kita cukup setel timer 20 menit saja. Kalau berasnya agak banyak, kita bisa menggunakan panci yang besar. Jadi di sini Salad Master mempunyai produk, ini adalah panci 1 kite, yaitu panci yang paling kecil sekitar 900 ml. Kemudian di sini ada juga yang besar. Yang ini ukuran 8,5 liter. Fungsinya sama sebenarnya, hanya tergantung penggunaan kita. Apakah kita memerlukan masak yang sedikit ataukah masak yang banyak. Nah, ini katup sudah menutup. Di dalamnya akan berlangsung proses semi vakum. Jadi akan mematangkan nasi dan mengembangkannya dengan sempurna. Biasanya 30% lebih dari nasi yang dimasak dengan rice cooker biasa. Dan rasanya juga akan jauh lebih enak. Kalau kita memasak nasi beras merah ini atau beras coklat ataupun beras hitam, kita cukup menggunakan cara yang sama dengan memasak beras putih, hanya menggunakan takaran air yang berbeda. Misalkan beras merah, rata-rata beras merah menggunakan air yang lebih banyak dibandingkan dengan beras putih. Biasanya sekitar 1:2 atau 1:2,5 atau 1:3, tergantung jenis beras merahnya. Bisa dibaca di bagian kemasan beras merah jika kita beli beras merahnya, berapa air yang bisa dipakai. Di situ kita bisa lakukan sesuai petunjuknya. Lakukan itu saja, nanti hasilnya akan mengembang sempurna dan tidak terasa serat kalau kita makan beras merah. Tidak seperti umumnya orang-orang rata-rata tidak suka beras merah karena banyak yang bilang seret kalau dimakan. Nah, ini akan mengembang lebih sempurna dan enak untuk diolah menjadi masakan yang lainnya. Contohnya seperti nasi goreng atau nasi liwet juga bisa kita menggunakan beras merah. Nanti silahkan dicoba. Kemudian kita juga menggunakan Salad Master karena panci Salad Master ini terbuat dari titanium, dari stainless steel yang dilapisi oleh titanium 316. Jadi titanium adalah bahan logam yang mempunyai medical grade. Jadi digunakan di dunia kedokteran juga untuk ring jantung, untuk jarum infus yang bagus, untuk pen di tubuh manusia karena dia tidak bersifat korosif dan dia tidak bereaksi dengan tubuh manusia. Dan penelitian membuktikan kalau bagus untuk digunakan untuk alat masak juga. Karena terbukti untuk membantu kita memasak makanan dengan lebih sempurna. Jadi makanan yang kita masak tidak akan bereaksi dengan bahan logam yang digunakan. Di sini saya akan menunjukkan contoh yang lainnya. Yang tadi saya sudah tunjukkan adalah rice cooker yang terbuat dari bahan anti lengket, dilapisi oleh anti lengket bagian dalamnya. Kemudian panci lain yang sering kita lihat di pasaran, panci aluminium yang sudah dari zaman dulu kala digunakan oleh nenek moyang kita. Banyak sekali orang menggunakan panci aluminium karena memang aluminium merupakan salah satu logam yang daya hantarnya bagus dan dia cepat untuk mengantarkan panas. Tetapi di balik itu aluminium juga mempunyai kekurangan. Dia kalau sedikit demi sedikit tertimbun dalam tubuh manusia, dia akan menimbulkan namanya penyakit Alzheimer, penyakit pikun kalau orang rata-rata bilang. Silahkan teman-teman search di Google
tentang bahan aluminium, search yang dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada juga panci wajah anti lengket seperti ini yang umumnya layak kita jumpai di pasaran. Di sini kita bisa lihat sudah mulai sedikit ada bagian yang terkelupas. Bagian hitam ini menjadi putih. Kemanakah bagian putih ini? Tentu saja waktu kita memasak akan melekat di makanan yang kita makan. Tapi karena dia sedikit tentunya makanan yang kita makan tidak terlihat berwarna hitam. Tetapi lambat laun ini panci akan terkelupas lapisan anti lengketnya. Kemudian dia akan menjadi putih. Nah, lapisan anti lengket inilah yang akan tertimbun di badan manusia. Nah, untuk membuktikannya kita dapat menggunakan yang namanya baking soda. Di sini saya menggunakan produk Hammer, baking soda buatan Amerika. Dia cukup bagus untuk membuktikan karena dia mengandung sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat adalah bahan yang rata-rata terdapat dalam setiap bahan makanan, entah itu di daging, entah ayam, ikan, sayur, dan semua bahan makanan yang lainnya. Jadi kita akan memisalkan sodium bikarbonat baking soda ini sebagai kita memasak makanan. Tetapi kita harus melihat bahwa untuk memasak suatu makanan biasanya kita menambahkan bahan-bahan tambahan lainnya seperti garam, merica, vetsin. Jadi makanan yang kita makan tidak bereaksi, tidak terlihat apakah alat masak yang dipakai itu luntur atau tidak. Nah, untuk membuktikannya kita cukup menggunakan setengah sendok teh baking soda. Kita letakkan di dalam setiap panci yang kita akan tes. Nah, cukup segini untuk tiap panci. Kita menggunakan juga rice cooker. Nanti silahkan teman-teman coba di rumah masing-masing. Silahkan beli Hammer baking soda ini, banyak dijumpai di supermarket di mana-mana karena fungsinya bukan cuma sebagai bahan pembuat kue, bahan pengembang kue, tapi juga bisa untuk membersihkan alat-alat masak, bisa untuk obat mah, obat cancer. Jadi jangan takut untuk menggunakannya. Kita bisa mencoba baking soda ini, rasanya asin seperti garam. Nah, secara logika kalau kita menggunakan baking soda ini rasa awalnya adalah asin, maka setelah kita rebus, setelah kita panaskan, jadi untuk setiap panci ini kita akan tes dengan baking soda dan air. Airnya cukup 1 gelas 200 ml. Kita masukkan ke dalam masing-masing panci. Nah, nanti kita akan panaskan. Dari situ akan kita lihat dari rasa asal baking soda yang semula asin, rasa apakah yang akan muncul setelah direbus. Nanti silahkan teman-teman coba di rumah masing-masing. Boleh dicoba. Kalau nanti teman-teman sudah menggunakan produk Salad Master, boleh dibandingkan apakah rasa baking soda sebelum dan sesudah direbus dengan air, apakah sama ataukah berbeda. Jika berbeda, tentunya ada suatu reaksi di dalam situ yang menimbulkan rasa yang berbeda. Apa itu? Tentunya karena ada logam yang berbeda-beda.
Di sini saya juga mempunyai suatu panci yang terbuat dari keramik atau kaca. Biasanya panci ini harganya juga cukup mahal karena bisa diletakkan di atas api. Secara logika, jika kaca, misal kaca seperti ini, tempat beras ini kita panaskan, maaf apinya mati tadi. Pada saat kita masak nasi dengan menggunakan panci salad master ini, tidak perlu untuk diaduk. Jadi cukup kita diamkan saja selama waktu yang telah kita setel di timer, nanti akan matang sendiri. Jangan diaduk karena nanti akan menimbulkan lengket di dasar pancinya. Biarkan saja, nanti dengan sendirinya dia akan matang. Nah, kalau kita masak dengan menggunakan kaca, logikanya kalau kita kaca seperti ini kita panaskan di atas api, dia akan pecah. Karena kaca merupakan suatu bahan isolator. Dia bukan merupakan konduktor seperti aluminium dan stainless steel dan logam-logam yang lainnya. Cuma seperti panci yang mahal ini, biasanya orang-orang senang menggunakan karena warnanya yang bagus, kemudian terlihat bersih. Ada juga yang menggunakan slow cooker dengan bahan keramik. Jadi kalau misal kita mau buat bubur malam, kita tinggal nyalakan slow cooker, pagi-pagi sudah matang. Kemudian kenapa dia bisa menghantarkan panas? Secara logika pasti ada sesuatu yang ditambahkan. Dan penelitian membuktikan bahwa bahan yang ditambahkan adalah bahan logam yang bernama timbal hitam. Timbal hitam ini bisa meracuni tubuh manusia dan mengakibatkan pertumbuhan otak yang terganggu. Karena sudah banyak penelitian membuktikan tentang itu. Silahkan teman-teman search di Google untuk hal itu. Jadi di balik semua alat-alat ini semua mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tetapi untuk salad master dia dilapisi dengan bahan titanium 316 yang sangat aman untuk tubuh manusia. Banyak anak-anak autis, orang-orang autoimun yang sangat terbantu dengan penggunaan panci salad master ini karena nutrisi yang ada di sini akan terjaga 93%, sehingga badan manusia yang memakannya akan merasa cukup kenyang walaupun hanya sedikit makanan yang kita makan, tapi cukup kenyang. Dan kita tidak hanya makan kenyang tetapi ampasnya saja yang kita makan, tetapi nutrisinya juga cukup untuk badan kita. Kita juga bisa memasak telur dengan menggunakan panci ini, menggoreng ayam, menumis sayur, bisa mengukus juga menggunakan panci ini. Jadi multifungsi. Jadi teman-teman misalkan punya satu saja, bisa dipakai untuk bermacam-macam fungsi. Tapi alangkah baiknya kalau satu untuk nasi, satu untuk sayur, satu untuk masak lauk yang lainnya, satu untuk menumis. Jadi waktu yang digunakan dalam waktu setengah jam kita bisa selesai memasak segala macam makanan. Jadi kemudian gas yang digunakan juga sangat irit karena apinya sangat kecil. Kita tidak perlu menggunakan api besar. Air yang digunakan pada saat kita merebus telur, untuk satu telur cukup menggunakan 1 sendok makan air. Untuk merebus sayuran kita juga cukup menggunakan sedikit air. Bahkan untuk sayuran yang banyak mengandung air seperti sawi putih dan sayur-sayur yang lainnya yang banyak airnya, kita tidak perlu menggunakan air sama sekali. Nanti sayurnya akan berasa enak sekali karena nutrisi yang ada di situ tidak larut di dalam air. Nah, ini kita bisa menggunakan pula yang panci listrik untuk memasak nasi, untuk menumis dan semua yang lainnya yang kita perlukan di dapur. Nanti silahkan teman-teman
mencoba dengan menggunakan ini, beli di online juga banyak, silahkan dicek untuk alat masak teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana hasilnya dengan air yang direbus dengan baking soda ini? Apakah enak rasanya? Apakah kita akan terus melanjutkan seperti itu? Kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang memasak di dapur, apakah kita tega untuk melakukan itu terhadap keluarga kita? Apakah kita sayang dengan kesehatan kita? Ataukah kita lebih sayang dengan dana yang kita miliki? Karena kesehatan memerlukan perawatan. Kesehatan adalah investasi yang tidak bisa kita lakukan dalam waktu singkat. Jadi selama perjalanan hidup kita harus menggunakan dan memakan makanan yang baik untuk tubuh kita. Termasuk dari alat masak yang kita gunakan sangat berpengaruh untuk makanan yang kita makan. Nanti bisa juga dicoba untuk rice cookernya. Cukup dikasih baking soda setengah sendok teh, kemudian dikasih air 1 gelas. Nanti dinyalakan saja di rice cooker seperti biasa masak nasi, ditekan tombol on, kemudian tunggu dia mendidih, atau silahkan menunggu sampai rice cookernya matang seperti biasa, ya 5 atau 10 menit cukuplah kalau sudah mendidih. Nanti silahkan teman-teman coba untuk rasa air yang dimasak dengan rice cooker yang biasa digunakan untuk memasak nasi sehari-hari. Di setiap rumah pasti menggunakan rice cooker. Jarang yang tidak menggunakan rice cooker untuk rumah-rumah yang ada di Indonesia. Silahkan dicoba. Boleh di komen nanti rasanya seperti apa. Apakah enak atau bagaimana. Tapi biasanya tidak terlihat kalau kita masak nasi, karena dalam jumlah yang banyak dan biasanya kita sudah memakan nasi itu dengan lauk bermacam-macam. Jadi tidak akan terlihat perbandingannya. Nah, ini. Dia menggunakan api yang kecil saja, dia akan matang dengan sempurna. Kalau nasinya yang dimasak lebih banyak, kan tadi saya menggunakan 100 gram beras, waktunya akan bertambah lebih banyak sedikit, mungkin sekitar setengah jam sampai 40 menit tergantung banyak sedikitnya nasi yang dimasak. Hasilnya akan mengembang dengan sempurna. Dan nasi yang dimasak dengan menggunakan panci Salad Master ini bisa tahan 2 hari di dalam panci. Kalau kita simpan di dalam panci, tidak dikeluarkan. Jadi karena dia tutupnya, pinggirnya didesain untuk semi vakum. Jadi tidak ada udara yang keluar dan tidak ada udara yang masuk. Jadi itu menghalangi untuk adanya bakteri yang masuk dari luar yang menyebabkan pembusukan nasi. Lain halnya kalau kita menggunakan rice cooker biasa. Biasanya nasi yang kita masak dengan menggunakan rice cooker akan sedikit berwarna kuning ataukah berbau yang kurang enak. Itu disebabkan oleh lapisan anti lengketnya ini. Nah, apa yang terjadi kalau hal itu kita lakukan terus-menerus selama bertahun-tahun? Zaman dulu kala jarang orang yang menggunakan anti lengket karena memang penemuan ini penemuan yang belum terlalu lama, dan kasus di dunia sekarang ini banyak sekali pasien kanker. Mungkin salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat masak anti lengket ini. Jadi marilah teman-teman, kita menggunakan alat masak yang lebih baik untuk hidup kita yang lebih sehat. Nah, ini sudah hampir 20 menit. Sebentar lagi dia akan berbunyi. Silahkan dicoba nanti di rumah untuk menggunakan beras coklat, menggunakan beras merah, dan menggunakan beras hitam. Cara masaknya sama persis, tidak perlu diaduk, hanya cukup menggunakan api kecil saja. Nah, bisa kita lihat di sini nasinya sudah matang. Nah, dan dia tidak lengket.
Dia matang dengan sempurna. Bagian bawahnya juga tidak gosong. Panci ini sangat membantu saya, khususnya untuk di pagi hari kalau masak nasi. Jadi bisa memasak dengan cepat, bisa untuk memasak sarapan. Kita tidak perlu menggunakan rice cooker malamnya untuk memasak ini, cukup menggunakan panci salad master di pagi hari. Sangat menghemat waktu dan berguna untuk kesehatan kita. Terima kasih.